Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476, Ratakan dengan Tanah. Melihat aura keagungan dan haus darah yang dipancarkan oleh masing-masing pengawal Feng, para prajurit menatap balik dengan ketakutan di mata mereka. Jika kita berbicara tentang prajurit, para pengawal Feng pantas mendapatkan peringkat pertama. Masing-masing dari mereka dapat melawan 10 atau bahkan 100 orang. Mereka mengikuti kepala klan Feng untuk melawan musuh di medan perang. Para penjaga Feng adalah pisau paling tajam di kediaman Feng dan juga pisau paling tajam di negara Sun Glory. Jika mereka menghadapi orang luar, mereka akan memuji mereka karena menjadi pisau yang tajam. Namun di dalam negeri, ketika pisau tajam itu menargetkan mereka, mereka tidak hanya akan memiliki rasa hormat kepada mereka tetapi juga rasa takut yang muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan mereka. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada klan Feng, rasa takut menguasai hati mereka karena semua orang tahu bahwa hasil dari pertempuran adalah kematian. Rasa takut menguasai semangat juang mereka sehingga mereka tidak dapat bertarung lagi. Para pemimpin klan memandang hal ini secara berbeda dari para prajurit. Mereka mengamati para penjaga Feng, dengan seragam tempur lengkap, dengan perasaan yang tak terduga. Kapan itu dimulai? Mengapa aura dan kekuatan mereka berubah? Seolah-olah semua orang telah naik pangkat, energi mistis mereka jauh lebih kuat. Energi mistis itu berkumpul dan meledak lebih dahsyat lagi. Namun, bagaimana semua aspek bisa maju? Jelas bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Namun sekarang setelah buktinya ada di hadapan mereka, mengapa hal itu masih tampak mustahil? Melihat semua pengawal Feng muncul, para prajurit tanpa sadar mundur. Murongbo di dalam kereta kekaisaran tampak muram dan gila. Dia memegang kedua sisi kereta kekaisaran dengan erat dan melotot ke arah sosok merah yang berdiri di atas gerbang kediaman Feng. Feng Qingge, jangan kira aku tidak tahu kau meracuniku. Serahkan penawarnya. Kalau tidak, malam ini, aku akan meratakan kediaman Fengmu dengan tanah. Ketika suara tua, kasar, dan serak itu keluar, orang-orang dari klan itu terkejut. Apakah penyakitnya separah ini? Suara itu sama sekali tidak mengandung energi mistis. Suara itu seperti suara orang tua biasa, tetapi juga seperti suara orang tua yang vitalitasnya telah berakhir. Tidak heran dia akan mengeluarkan perintah dan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Kalau begitu, mengapa dia tidak melawan? Mungkin menurutnya, dia hanya bisa hidup jika dia memaksa kediaman Feng untuk menyerahkan penawarnya. Tetapi mengapa dia berpikir kediaman Feng menyakitinya? Ketika orang-orang itu tengah merenungkan perkara ini, sebuah suara yang jelas, bergema namun malas terdengar di tengah malam. Penguasa, klan Feng telah setia kepada keluarga kekaisaran selama beberapa generasi. Bagaimana Anda bisa memfitnah kami seperti ini? Anda mengatakan saya menyakiti Anda, tetapi apakah saya menyakiti Anda karena alasan tertentu? Alasan? Hahaha. Feng Qingge, kau tahu aku mengirim seseorang untuk menyergap Feng Xiao, kan? Itu sebabnya kau meracuniku dan mencoba menyiksaku sampai mati. Kau benar. Aku sendiri yang menyergap ayahmu, tetapi sayangnya, aku tidak bisa membunuhnya saat itu dan membiarkan hidupnya tergantung pada seutas benang. Sekarang dia berada di antara hidup dan mati. Seorang pria yang koma adalah orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia hidup, apa artinya itu? Hahaha, hari ini, entah kau menyerahkan penawarnya atau tidak, aku tidak takut untuk memberitahu semua orang apa yang akan kulakukan. Kau hanya perlu tahu bahwa jika aku tidak bisa hidup, kediaman Fengmu akan menderita bersamaku.